Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rozikin, NIM 2108113181 kelas D. Saya akan menyampaikan tugas praktek ibadah dengan tema melafalkan niat puasa dan niat zakat fitrah atau zakat fitrah. Niat, kita ketahui bahwa madhab kita, madhab Imam Syafi'i, itu mewajibkan niat dalam semua aspek ibadah. Dalam semua ibadah yang kita lakukan, itu harus melaksanakan niat. Sebagaimana dalam hadisnya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dalam sabda Nabi, innamal a'malu binniyati. Sahnya amal, sahnya perbuatan kita beribadah, tentu dengan didasari dengan niat. Walaupun konsep niat yang berbeda, artinya ada yang niat itu harus diucapkan dan konsep niatnya adalah menurut ulama yang masyhur, menurut ulama yang populer, dan menurut para ulama-ulama kita yang kita yakini adalah pengertian daripada niat itu qasdu syai' muqtaronan bi fi'lih. Melaksanakan niat itu harus bersamaan dengan perbuatan. Seperti misalnya berwudu, maka niat wudu harus bersamaan dengan mengusap wajah. Niat sholat berarti harus bersamaan dengan takbiratul ihram, karena definisi niat sendiri adalah muqtaronan qasdu syai' muqtaronan bi fi'li. Wa mahalluha fil qalbi, adapun tempatnya itu dalam hati. Artinya niat tidak harus diucapkan, cukup di dalam hati, karena memang tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Dan perlu kita ketahui bahwa niat yang wajib atau niat yang mewajibkan niat, yang ulama yang mewajibkan niat itu adalah madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Beda halnya dengan imam yang lain. Ada yang mengatakan niat tidak wajib. Sama berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Tapi menafsiri innamal a'malu binniyat itu tidak menggunakan sihatul a'mal, tapi akmalul a'mal. Imam kita, Imam Syafi'i, mengartikan hadis Nabi, menafsiri hadis Nabi innamal a'malu binniyat itu innama sihatul a'mal. Artinya sahnya amal itu harus dengan niat. Beda dengan imam yang lain. Imam yang lain ada yang menafsiri innama akmalul a'mal. Sempurnanya amal itu harus menggunakan niat. Jadi kita kembali lagi bahwa hukum daripada niat tersebut itu sudah kontroversi antara ulama satu dengan ulama yang lain. Tapi karena kita madhab Syafi'i, maka kita wajib untuk melaksanakan niat, wajib untuk melafalkan niat dalam hati ketika hendak melaksanakan ibadah, apapun itu ibadahnya. Kemudian ibadah puasa pun sama, karena puasa pun bagian daripada ibadah yang harus niat. Nah, persoalannya ketika kita niat puasa itu dilakukan atau dilafalkan ketika malam hari, tidak bersamaan dengan perbuatan puasanya. Beda halnya dengan wudhu, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Nah, maka ada ulama yang mengatakan sebenarnya itu bukan niat, karena dilafalkannya niat puasa tidak bersertaan dengan puasa. Sementara definisi niat adalah melafalkannya itu harus bersertaan dengan perbuatannya. Misal melafalkan niat wudhu, ya bersamaan dengan wudhunya. Melafalkan niat sholat bersamaan sholatnya. Nah, ini puasa dilafalkan di malam hari, puasanya besok hari. Maka ulama ada yang mengatakan itu sebenarnya bukan niat, tapi azmun maqaman niyah. Artinya azam yang menduduki kedudukannya niat. Maka ulama kita sepakat bahwa kita boleh niat di malam hari meskipun tidak bersertaan atau bersamaan dengan puasanya. Maka niat puasanya yang kita lakukan atau yang kita lafalkan itu adalah niat puasa yang bermadhab kepada Imam Malik, karena Imam Malik menyatakan bahwa satu bulan penuh 30 hari itu cukup dengan satu niat. Niat yang biasa kita lafalkan itu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Imam Malik menyatakan bahwa boleh kita niat puasa satu bulan, suntuk satu bulan penuh itu dengan satu niat. Beda halnya dengan imam kita
Madhab kita Imam Syafi'i mewajibkan niat puasa itu 1 kali puasa 1 kali niat. Sehari puasa ya sehari itu pula niat. Artinya Imam Syafi'i mewajibkan niat puasa itu 30 hari berarti 30 kali niat. Nah, untuk mengantisipasi lupa, untuk mengantisipasi ketiduran malam, maka kiai-kiai kita, guru-guru kita intiqal madhab, pindah madhab kepada Imam Malik ketika niat dalam berpuasa. Maka niatnya Imam Malik 1 kali niat 1 bulan penuh itu diperbolehkan. Jadi nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa untuk besok hari, an adai fardhi syahri, dan niat untuk 1 bulan penuh hadhihi sanati lillahi ta'ala, 1 bulan penuh bulan puasa pada tahun ini. Kemudian ketika kita melaksanakan zakat fitrah, maka juga harus wajib niat dengan tadi berdasarkan hadis Nabi innamal amalu binniyati. Nah, zakat fitrah itu niat untuk pribadi, niat untuk istri, niat untuk anak, ataupun niat untuk orang lain itu beda. Ketika untuk pribadi maka cukup nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Ketika niat untuk istri berarti nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati. Ketika untuk anaknya 1 berarti nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi. Ketika anaknya banyak maka harus sebutkan 1 persatu. Misal punya anak 3. Niat yang pertama nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni, sebut Ahmad misalnya. Kemudian yang kedua nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni Hamid misalnya. Kemudian yang ketiga nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ibni Mahmud. Artinya saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak. Jadi untuk zakat fitrah itu bagi kita seorang tua boleh meniatkan, istri boleh meniatkan anak-anak kita, dan anak-anaknya ketika sudah balik maka boleh niat sendiri. Jadi itu pengertian daripada niat sekaligus praktek niat puasa dan praktek niat zakat fitrah. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.